Good morning everyone, menjumpai Anda dari kota Brisbane, saya Pastor Nia Saputra. Saya ingin sharing mengenai the tree of communication. Ya, ayat yang saya akan ambil adalah terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Saya terjemahkan secara bebas saja dari terjemahan The Passions yang mengatakan demikian. Cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk berbicara, lambat pula lah untuk marah. Tuhan tidak pernah salah menciptakan anggota tubuh dalam kehidupan kita. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Itu berarti bahwa 2 telinga ini harus cepat untuk meresap apapun yang kita dengar. Dan 1 mulut berarti kita harus irit dalam hal meresponi apapun yang kita dengar. Ini penting sekali untuk kehidupan kita, terutama dalam membangun rumah tangga kita. Nah, saya sadari bahwa marriage during pandemic COVID-19, saudara, saya berikan 3 jenis rumah tangga. Ya. Nah, bagaimana caranya Anda mengetahui ya selama pandemi COVID-19 ini? Ya, jawabannya hanya 1 di antara 3 ini. Yang pertama adalah intimate, karena work from home, saudara lebih banyak di rumah, ya, saudara lebih banyak interaksi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, bahkan orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Kalau Anda masih dalam keluarga besar, maka itu akan lebih menjadi intim lagi. Yang kedua, keadaannya adalah stagnan. Stagnan, tetap, tapi hambar. Ya, hambar. Yang ketiga adalah miserable ataupun parah. Ini sudah menjurus kepada domestic violence, ya, perceraian, di ujung perceraian dan lain sebagainya. Nah, begitu banyaknya konseling yang saya alami dalam pelayanan saya, itu saya melakukan otopsi kasih. Saya ngambil satu kesimpulan bahwa kasih itu tidak pernah mati secara alamiah. Sebagaimana manusia bisa mati secara alamiah karena usia tua, ya, anggota tubuh ini sudah tidak berfungsi lagi, maka kita meninggal. Tetapi kasih tidak pernah mati secara alamiah, melainkan selalu ada pembunuhnya. Kasih selalu dibunuh dengan ego, dengan tindakan, dengan sikap, bahkan penelantaran. Yang terakhir adalah dengan kata-kata. Setelah saya selidiki bahwa marriage is a hard work. Pernikahan itu kerja keras sekali. Kita harus belajar bersama, suami istri harus belajar bersama tentang bagaimana how to communicate. Bagaimana caranya mereka berkomunikasi. Dan yang kedua, how to handle conflict. Bagaimana caranya mereka mengatasi konflik. Dan yang ketiga, how to make commitments, berkomitmen. Ya, kemudian how to connect one each other. Dan yang terakhir adalah how to enjoy adventure together. Kita ini sampai ajal ya meninggalkan kita. Kita ini jauh, sudah. Begitu kita ngomong I do, sudah jangan pikir ini cuma sementara saja. Ada orang yang nikah 20 tahun katakan izinkan aku untuk mencintai orang lain. Itu sinting, saudara. Saya katakan bahwa saudara tidak berpikiran secara waras. Kita harus begitu kita menikah, kita lihat sampai seluruhnya, sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Nah, kenapa banyak orang gagal di tengah jalan? Dulu, ketika saya baru memulainya, sama-sama saya bego juga, saudara, dalam hal pernikahan. Dulu saya kira cuma butuh cinta saja, semuanya akan beres dan lancar. Ternyata setelah bertahun-tahun ini sampai tahun ini pun 32 tahun sudah berlalu, ternyata butuh kerjasama dan kerja keras untuk mendapatkan, ya, memaksimalkan 2 jadi 1 itu. Luar biasa. Dan hari ini ataupun renungan pagi ini hanya terpusat pada komunikasi.
Komunikasi terhadap satu hubungan adalah seperti oksigen pada kehidupan. Tanpa oksigen, kehidupan akan mati. Tanpa komunikasi, hubungan juga akan hancur. Dan biasanya masalahnya, akar permasalahan itu adalah pertama ini. Problema terbesar dalam komunikasi adalah kita tidak mendengar untuk mengerti, melainkan kita mendengar untuk memberi jawaban. Itu sudah masalah tersendiri. Saudara harus banyak mendengar. Ya, bahkan saudara harus kuliah lagi untuk mendapatkan, mungkin kuliahnya itu di mata pelajaran The Art of Communication. Tidak ada, saudara. Di seluruh universitas tidak ada subjek. Tapi dalam kehidupan kita harus belajar The Art of Communication subject. Nah, komunikasi itu bukan cuma bicara tentang apa yang kita keluarkan dengan mulut, melainkan kita harus mendengar secara efektif juga. Memang kita berbeda cara bicara dan gaya komunikasi, sebab kita ini berbeda personality saja. Dan juga our upbringing background, bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga kita masing-masing. Yang jelas itu merupakan satu masalah tersendiri kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini memang berbeda. Justru perbedaan itu menjadi magnet antara suami dan istri sampai mereka merasa, wow, you are bone of my bones. Engkau adalah tulang daripada tulangku. Nah, kita bicara saja tentang the Bible on communication. Kolose 4 ayat yang ke-6. Berbicara demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Wow. Saudara, satu ayat ini pun kalau bukan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan orang yang mau dikerjakan Roh Kudus, orang yang sudah memiliki buah-buah Roh Kudus, ya, saya yakin percaya saudara akan gagal total, sebab dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa, selalu penuh dengan kasih. Bagaimana caranya kita ngontrol diri kita? Bagaimana, ya, saya secara manusia, impossible. Saya bisa kontrol diri saya sendiri. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengontrol apa yang keluar daripada kita. Dikatakan senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana caranya kita memberi jawab kepada setiap orang. Itu dari hati, ya, keluar dari mulut. Kalau hatinya penuh dengan damai sejahtera, saya yakin percaya apa yang keluar itu selalu membangun. Saya praktekkan ini di rumah saya, communication in the home. Maximize your leadership by listening to others. Maksimumkan kepemimpinan Anda dengan mendengarkan orang lain. Baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu apapun juga, di mana saja, saudara harus mendengarkan. Kalau mau memaksimumkan leadership Anda. Kemudian yang kedua adalah give empowerment by not making judgment. Berikan pemberdayaan tanpa banyak penghakiman. Saudara ingin melihat, ya, anak-anak saudara bangkit melebihi saudara. Jangan terlalu banyak dihakimi. Tetapi dorong mereka. Manusia selalu berbuat kesalahan. Saudara sendiri, saya sendiri berbuat kesalahan. Kita bisa kok ngampuni diri kita sendiri. Kita memaklumi diri kita sendiri. Kenapa kita harus menghakimi anak-anak kita, suami kita, istri kita? Kalau kita memberikan, ya, kelonggaran kepada kita, mengapa kita tidak memberi kelonggaran juga kepada orang-orang yang mengasihi kita? Satu quotation dari Mark Twain, satu penulis novel dari Amerika, dikatakan begini, I can live for 2 months on a good compliment. Saudara, kata-kata saudara itu bisa membangun dan mematikan. Mark Twain katakan, aku bisa hidup 2 bulan saja, walaupun keadaanku tidak berubah 2 bulan oleh karena satu pujian, satu penguatan kata-kata. Luar biasa. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada saudara, biarlah kata-kata saudara digarami oleh kasih. Dan jangan hambar. Hari ini ketemu siapa saja Anda. Biar yang keluar dari bibir Anda adalah kata-kata yang membangun dan menumbuhkan
dan juga membangkitkan. Tuhan memberkati.